Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhiril ayah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wathamarat wa basyiris sabirin ila akhiril ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih berjamaah, baik para bapak, ibu, adik-adik, para remaja, para pemuda. Nyatanya malam ini sebenarnya Allah milih kita berdasarkan hidayah dan sayangnya Allah kepada kita, sehingga alhamdulillah kita ada di tempat, di satu ruang yang megah yang paling Allah cintai di buminya, yaitu masjid. Masjid ini ismul makan dari kata sajadah. Sajada yasjudu sajdan wa masjadan fahuwa sajidun wa dhaka masjud usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. InsyaAllah jamaah semua ini udah di luar kepala. Tasrif ini sudah di luar kepala. Amin ya robbal alamin. Jujur ya, sudah di luar kepala, nggak nyangkut sama sekali. Jadi jamaah sekalian, ismul makan ini nama yang menunjukkan tempat. Masjid ini adalah tempat di mana orang mensujudkan egoisme, kesombongan, kedudukan, perbedaan di luar masjid, jabatan, kekayaan, keilmuan, kedudukan sosial. Di luar sana dia boleh ngaku aku begini, aku lebih dari kalian, aku gubernur, aku dan sebagainya. Tapi ketika dia masuk masjid, maka dia mensujudkan kesombongan dari apa yang orang kagum di luar masjid. Sebab tidak jaminan orang yang dikagumi orang di luar masjid diapresiasi Allah sebagai lebih baik dari orang yang selama ini diremehkan orang lain di luar masjid. Jadi masjid ini adalah tempat di mana orang mencapai titik terendah untuk menjadi tawadu. Makanya salah satu af'al solat, gerakan solat itu sujud. Keningnya, telapak tangannya, dua dengkulnya, dua jempol kakinya sebagai rukun sujud harus nyentuh. Pembelajarannya, setinggi apa engkau berdiri nanti masuk tanah. Maka masjidlah tempat di mana orang nyatu, nggak sombong, equal. Makanya gerak sholat ini nggak ada beda. Yang kaya, pejabat, yang biasa sama. Apakah yang kaya duluan sujudnya? Enggak.
Sama. Jadi jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini Allah pilih kita ada di masjid mensujudkan kesombongan, mensujudkan apa yang kemarin seolah bebas kita berbuat, mensujudkan kelalaian yang seolah 11 bulan itu mau apapun Allah lalai memperhatikan kita. Diberilah kebebasan mulut, mata, telinga untuk memenuhi hasrat yang bertentangan dengan semangat ibadah kita. Malam ini ada kesadaran spiritual yang kuat. Dengan kesadaran dan niat, maka Allah jemput kita dengan hidayah langkah sampai di masjid ini. Untuk apa? Mensujudkan, bukan sekedar sholat. Kesadaran tentang apalah makna baju, apalah makna kedudukan, apalah makna keadaan di luar sana. Toh nanti semua tinggal bawa kain kafan, digotong orang tak berdaya, diucap la ilaha illallah, dipendam tanah. Kesombongan yang kemarin runtuh, bahkan yang kemarin tiada mengaku dia sebagai lebih hebat, ditemani amal baiknya dikubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuma menyampaikan apa yang saya dengar dari pembawa acara tadi, Ustadz Wawan. Satu, dikatakan bahwa Ramadan ini adalah madrasah. Madrasah apa? Madrasah tajribiyah. Madrasah yang empirik. Apa maksudnya empirik? Empirik ini ngalami, ngerasai, ngetahui, melihat, mendengar, ngelakukan. Itu kira-kira empirik. Jadi wacana tentang ketakutan kita dari rasa lapar, rasa haus, rasa lemas, rasa enggak berdaya, kemarin itu kita hindar, kita abaikan. Maka ketika ada rasa lapar, kita mampu membeli makan, kita makan. Ketika di tengah hari dahaga, kita mampu beli, bahkan di kantor tersedia air dingin dan kopi. Ketika badan lemas, asumsinya saya belum makan nasi, kita beli nasi. Kita beli hal-hal yang membuat seolah energi kita terbangun. Kemarin itu, apa yang mau kita beli ada, apa yang kita mau makan mampu. Meski mungkin ada yang berjuang sulit. Jamaah sekalian, ketika tiba bulan Ramadan, diawali dengan seremonial yang beragam dari kearifan lokal. Ada yang munggahan, non-muslim pun munggahan. Ada yang bela-bela pulang kampung ke Solo. Anda muslim enggak? Saya Nasrani. Tapi sudah menjadi tradisi kami. Ini kearifan lokal. Bahwa ada hal yang baik secara universal pada semua agama. Orang muslim ngelihat ada yang mau nyebrang, nenek-nenek kelihatan gak mampu, maka secara naluriah dia akan nyebrangin. Khawatir ketabrak, khawatir celaka, maka dia akan nyebrangin nenek ini sampai seberang jalan. Tidak ada orang nanya dulu, nenek mau nyebrang ya? Iya nak, aku butuh penolong. Nenek agamanya apa? Nasrani. Nyebrang aja sendiri nek, silahkan. Enggak. Tatkala ada orang muslim juga mau nyebrang, kemudian ada non muslim yang melihat, mungkin non muslim juga enggak nanya dulu, maaf ibu, ibu agamanya apa? Islam. Oh kalau gitu ibu nyebrang aja sendiri, celaka-celaka. Enggak. Pada dasarnya nurani itu punya nilai kebaikan yang sama. Kemudian secara teologinya, akidahnya dibedakan dengan kepercayaan ketuhanan. Kalau mempercayai Tuhan secara subjektif, maka nanti menjadi radikal. Sebab berdasar pemikirannya saja. Hadirin yang dirahmati Allah, ada yang ziarah, ada yang munggahan, ada yang ruahan. Semua baik. Kalau diurut lagi nanti ada dasar agamanya. Orang silaturahmi munggah ada. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa an yunsha'ahu fi athari falyasil rahimah. Sering itu. Ruahan asal katanya dari ruhun. Ruhun, ruhani, arwahun. Jamaknya arwah. Kemudian dilogatkan Indonesia ruahan. Artinya ruh, mendoakan arwah yang sudah berpulang.
Apalagi ini ngada-ngada enggak. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Cuma levelnya bukan sekedar nasab anak, bukan itu, bukan sekedar itu, ada kualitatifnya, ada sifat mausuf. Apa itu? Waladin sholihin, anak yang solih, yad'ulah, mendoakan orang tuanya. Ini artinya ada pengajaran, dorongan untuk orang tua, nanti pasti mati. Belum tentu kita orang tua ini solih, pernah sedekah jariah, pernah ngamalin ilmu, manfaat. Ada Allah titip anak, terus kalau kita abai dari mendidik anak untuk solih, yang kelak kita mati siapa yang doa? Tak lagi perlu kita material dikirim ke atas kubur, deposit, enggak. Yang diharap di kubur nanti doa waladin solih, doa anak yang solih. Jamaah sekalian, itu seremoni. Ritualnya dua. Apa? Yang pertama niat. Jangan lupa ini niat. Rukunnya cuma dua, puasa, satu niat. Malam yujma'i siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang belum niat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Tapi enggak mutlak. Ini Imam Syafi'i. Imam Maliki, Hanafi, boleh kita niat malam ini, kita niatkan untuk 1 bulan. Udah malam ini kita niat 1 bulan untuk puasa. Tapi untuk mencharge rasa semangat dan kehati-hatian kita, orang yang lagi puasa, mawas diri, mawas hati. Kalau saya secara pribadi tiap malam, agar benar-benar saya menghadirkan niat ini sehingga menjadi daya dorong bagaimana sih baiknya orang puasa. Secara fikih, ritual kedua, rukunnya apa? Al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan. Wasyurbi, minum. Wal asya al-mubtilat, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini aspek fikih, bicaranya legal, sah atau tidak, batal atau tidak. Kalau kita udah niat, kita nahan diri dari makan dan minum, serta hal yang enggak ngebatalin puasa. Apa sih yang enggak ngebatalin puasa? Bersetubuh di siang hari itu batalin. Istimna tolabul mani biwahdi, mengeluarkan sperma dengan sendirinya. Kemudian pingsan, gila, masuk sesuatu ke dalam 2 lubang kubul, makan, minum, itu batal. Kuat kita, terulang dari tahun ke tahun. Tapi aspek pembelajaran moralnya apa? Besok kita ngalami, tadi ini madrasah empiriknya, besok nih kita ngalami. Tadi bapak-bapak, anak-anak minum air ini nih biasa aja. Air ini biasa. Makan pagi sebelum makan nasi, ada ketemu bakwan goreng, ada ketemu tahu goreng. Ya biasa, kadang nggak habis. Besok di jam 11 taruh air aqua yang dingin di depan kita. Ujian. Taruh bakwan, tahu goreng, lontong di depan kita jam 12 habis sholat zuhur. Masya Allah, selama ini kita jauh dari syukur. Apa tercukupi, mau makan ini ada. Besok dari fajar sampai menjelang maghrib, Allah tahan kita untuk jangan dulu melakukan itu. Cuma beberapa jam, tapi di jam 8 udah perih perut, jam 9 lapar, jam 1 ngantuknya bukan main. Alhamdulillah waktu berlalu cepat. Sampai menjelang menit mau buka, justru itu terasa begitu lama Pak. Bandingin deh, dari fajar sampai nanti detik mau buka, itu terasa lebih lama detik mau buka. Kok belum juga azan? Kok belum juga azan? Biasanya yang masih ABG ini megang remote melulu. Kalau yang udah tua sih insya Allah sama. Mana azan duluan, RCTI cari. RCTI belum, cari Indosiar, masih iklan Wadimor. Cari lagi Antv, lagi Deddy Mizwar. Kapan azan?
Mana sih masjid yang azan duluan? Kali-kali Pak Budi ini azan duluan di Ittihad ya. Masya Allah, di hadapan kita udah terhidang makanan. Ada es buah, irisan nangka kuning, kelapa. Waduh, itu embunnya udah ngalir. Saat itu terpikir apa aja kita mau makan. Tapi ketika azan tiba, apa yang menjadi hasrat untuk dinikmati semua enggak sampai terisi. Perut itu terbatas. Yang kata Ali begini, manusia, anak Adam itu tidak akan pernah puas dengan nafsunya sampai tanah merah mengisi perutnya, mati. Kalau belum mati, terus aja. Di hadapan kita mau aja kita makan, setelah neguk beberapa air, makan beberapa biji, itu namanya bakwan, nikmat banget, sampai dengan sambal kacang ya, Masya Allah nikmatnya. Besok tunggu saatnya. Itulah hidup, gambaran apa aja kita mau. Dulu kepengen punya sepeda, kasih sepeda, beberapa bulan ingin punya motor. Punya motor cukup nggak berhenti di situ puas? Enggak, apalagi ingin punya mobil. Dulu ngontrak, saya yakin dari di antara kita nih ada yang pernah ngontrak, bocor. Kalau punya rumah mah enak, alhamdulillah dapat rumah. Udah punya rumah satu, ingin dua enggak? Ingin dua enggak? Malu-malu. Motor satu ingin dua, mobil satu ingin dua. Masya Allah Pak, ada lagi yang dulu satu ingin dua. Siapa itu? Istri. Dulu doa, ya Allah jadikan dia jodohku, ya Allah jadikan dia pendampingku, tiada lain. Dapat alhamdulillah, ngelamar, jalan 1 tahun 2 tahun, pengen nambah. Betul nggak? Betul. Pengen alhamdulillah. Kalau saya mah nggak beda ya, nggak. Insya Allah prinsip saya satu, kecuali kalau Allah takdirkan. Ya, jadi ini puasa memang itu pembelajarannya, tapi sebenarnya itu cuma wasilah. Selesai puasa itu tetap menjadi pribadi yang muttaqin. Kita lapar cuma beberapa jam bisa makan, sesungguhnya banyak orang yang makan pagi, siang tidak, siang makan, malam tidak. Kita menganggapnya tidak ada, padahal banyak sekali. Kenapa? Karena kita cukup, nggak pernah mendapati itu. Mudah-mudahan esok puasa kita, puasa yang imanan wahtisaban. Kalau sudah puasa dengan daya tahan yang lalu udah kuat, ningkat lagi, banyakin zikir, banyakin tilawah, jaga pandangan mata, jaga telinga. Makanya alhamdulillah kalau masjid ini mengakomodir apa yang menjadi banyak niat jamaah, bagus sekali ya. Asrul awakhir qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan main, ada 4 keutamaan. Nanti insya Allah di pertemuan berikut ya. Mudah-mudahan para bapak sehat walafiat. Allah sudah kasih kita nikmat sehat, nikmat batinnya kita yang raih. Bagaimana ikhtiar kita untuk berpuasa dengan iman, dengan ihtisab, perhitungan, introspeksi, puasa saya benar enggak? Puasa saya rusak enggak dengan mata? Puasa saya dirusak enggak dengan ucapan yang kotor? Mudah-mudahan semua kita mampu mempuasakan fisik, mempuasakan indrawi kita, dan mempuasakan hati kita. Demikian apa yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.